Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang gila siapa di sini? Bahkan yang menyebut Yesus gila itu adalah kaum keluarganya. Markus 3:21. Nah, jadi tolong kita yang kondusif. Saya tidak pernah menghina Yesus, saya tidak pernah menghina Paulus, bahkan saya katakan Paulus adalah Santo Paulus, karena kamu Katolik. Ya. Yang saya tanya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Karena selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan proskuneo, menyembah. Proskuneo secara literal artinya membungkuk dan bersujud. Kalau menyembah itu hanya latria. Makanya saya tanya, di mana ada kata latria kepada Yesus? Yang kedua, saya tidak tanya perjanjian lama. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus. Jeder kan? Yang Katolik dan Protestan perhatikan ini. Makasih orang-orang hebat. Dalam teologi kekristenan, proskuneo dan latria adalah dua istilah yang berbeda, namun seringkali disalahpahami terkait dengan ibadah. Proskuneo lebih mengarah pada tindakan penghormatan seperti membungkuk atau bersujud yang bisa ditujukan kepada manusia atau dewa. Sementara latria mengacu pada penyembahan yang hanya ditujukan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian tinggi. Saya minta kepada Anda, tunjukkan ada kata latria kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Kefaim. Ya, ada gogok, makasih ya. Saya pastikan tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Ingat, kata latria dalam bahasa Arabnya ya'budu. Kamu menyembah dalam bahasa Arabnya ta'budu. Dalam bahasa Yunaninya adalah latria. Semua kata menyembah yang ditujukan kepada Yesus itu tidak pernah ada kata latria. Kata latria hanya kepada Allah. Jadi kalian ini dibohongi dan ditipu dengan terjemahan Joseph. Saya mengatakan, kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, harusnya Musa juga menyembah Roh Kudus. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, di mana Musa menyembah Roh Kudus, saya tanya. Ada enggak tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Kalau ada tertulis Roh Kudus, Ruach HaKodes di dalam Torah, saya hapus akun TikTok saya yang paling besar ini. Ya, kalau ada tertulis Roh Kudus di dalam Torah. Orang Kristen menyembah Roh Kudus, Bnei Israel tidak ada yang menyembah Roh Kudus. Di mana Musa mengajarkan Roh Kudus adalah Tuhan? Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Di mana di dalam perjanjian baru ada orang yang berlatria kepada Yesus? Kalau memang Yesus itu adalah Allah, di mana? Dan di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah? Bubuk kamu malam hari ini juga. Ya, kamu terjebak karena kamu hanya belajar terjemahan, tidak belajar bahasa Yunaninya. Jeder. Kalah PK, menang debat kita. Oh, aduh, kalah PK teman-teman. Nah, mulai panik di Joseph. Tunjukkan kata latria kepada Yesus. Sudah ada reupingnya. Iya. Bubuk si Joseph nih ya. Joseph. Ya, jelaskan dulu mana konsep ketuhanan Yesus itu di mana. Jangan lari kemana-mana. Kita berbicara tadi, Nandar itu dari tadi nggak jawab. Saya sudah jawab, saya sejawab loh. Dari awal di opening dia ngajukan pertanyaan, saya jawab ketika giliran saya. Sekarang ketika saya sudah jawab, saya tadi tanya mengenai di manakah Allah kamu ketika di dalam Keluaran 24 ayat 9, ayat 10, ayat 11. Di situ dikatakan kalau Allahmu sama seperti orang Israel, harusnya ada dalil dalam Al-Quran. Allahmu meminta kurban sembelih, kurban bakaran, kurban keselamatan, dan darah yang harus ditumpahkan. Saya tanya sama kamu, di mana dalilnya? Dari tadi tidak terjawab. Hanya lari ke sana ke sini membahas Yesus. Kenapa nggak bawa-bawa Al-Quran lagi? Apakah kamu sudah malu membawa Al-Quranmu? Oke, nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa, saya akui. Kayak kita baca, ketika dia bilang katanya proskuneo itu berbeda dengan latria, oke. Kamu berani nggak buka Wahyu 22 ayat 8? Buka di situ, buka bahasa Yunaninya. Di situ, ketika Rasul Yohanes kita baca, katanya kan kita umat terjemahan, kita baca, apakah kita lebih mampu daripada orang yang katanya aslinya ngerti? Padahal tadi membedakan bahasa Latin aja nggak bisa ya. Dalam kitab Wahyu 22 ayat 8, aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat. Perhatikan, sujud di sini katanya proskonia, ya. Di situ kalau kamu lihat nih, saya tampilkan datanya. Tadi kan NPD dia. Ini nggak menang PK, tapi kita menang debat. Kamu lihat di sini,
Di sini lihat di sini. Di sini dikatakan bahwa kata yang ada di sini adalah sujud. Nah, sujud di sini. Tapi apa maksudnya Joseph sujud di sini seperti dalam Matius 2 ayat 11, proskuneo? Di sini tidak diperbolehkan sujud kepada para malaikat. Kenapa? Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, ini aku adalah hamba. Yesus juga hamba Tuhan. Tertulis di dalam Matius 15 nomor 15 sampai 21. Sama seperti engkau dan saudara-saudara. Ceder, apakah penyembahan Yesus itu sama seperti para malaikat? Tidak. Karena Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Tadi saya sudah buktikan ayat-ayatnya di mana Yesus disembah, bukan? Kita baca dalam Matius 8 ayat yang kedua. Kita baca. Ini Nandar ini buang-buang waktu. Nggak jawab pertanyaan saya, tapi saya dibombardir dengan pertanyaan dengan waktu singkat. Jawab dulu Nandar pertanyaan saya, baru kamu tanya. Nggak fair itu. Kamu belum jawab di mana ayatnya Allah kamu itu meminta kurban menumpahkan darah. Kok udah nanya-nanya berbanyak-banyak. Matius 8 ayat 2. Nih, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kulit. Seseorang penderita penyakit kulit yang menajiskan datang kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menahirkan aku. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini sama seperti Allah yang menjawab doa umatnya. Tapi bedanya Allah kamu tuh delay jawab doanya, harus nunggu sepertiga malam. Ada waktu-waktu izabahnya doa Allah. Kalau Yesus kamu minta, kamu sujud langsung dipenuhi. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Ini sujud menyembah. Apakah Yesus kemudian berpaling seperti dalam Wahyu 22 ayat 8 tadi? Tidak. Yesus memenuhi permintaan setelah disujud dan disembah. Nandar, ini dalil-dalilnya udah banyak banget tadi. Matius 8 ayat 2, Markus 5 ayat 6. Ya. Kemudian Wahyu 5 ayat 12 sampai 14, Ibrani 1 ayat 6. Yohanes 20 ayat 28 ketika Yesus disembah oleh Rasul Thomas. Ya Allahu Rabbi, ya Tuhanku dan Allahku. Jawab Yesus bukan berkata, laknatullah Allahu yahdik seperti kata Yonatan Anda. Yesus mengkonfirmasi, naam, karena engkau telah melihat maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus mengakui penyembahan itu tidak ada penolakan satupun. Saya tantang kamu, Yesus ditolak untuk disembah. Kalau memang kamu yakin Yesus bukan sesembahan. Kenapa? Karena kamu lihat dalam surah Al-An'am ayat 108, dari tadi nggak ke Quran, cuma dalam kitab perjanjian lama. Di sini, jangan kamu memaki sesembahan, wala ta'subunallazi yad'una min dunillahi, yang mereka sembah selain Allah. Jadi yang disembah itu bukan hanya Allah. Jangan kamu katakan hanya Allah yang disembah. Allah itu punya sesembahan lain yang ia akui. Bahkan di sini dikatakan apa? Kemudian kepada Tuhan mereka lah. Bahkan Allah mengakui Tuhan mereka tempat kembali mereka. Artinya apa? Allahmu itu kuasanya terbatas. Kenapa? Karena Allah, kamu bantai nih. Allah kamu memperkenankan orang yang percaya kepada Tuhan selain Allah adalah tempat kembali mereka. Lalu dia kemudian apa? Memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ngapain Allah jadi sok pahlawan kesiangan, Nandar? Jawab ya pertanyaan saya ya. Di mana dalilnya Allah meminta kurban keselamatan dan menumpahkan darah? Mana wajahmu? Jangan hilang. Ah, wajahnya hilang lah. Ayo, terima. Teman-teman, tidak mungkin ada satu orang Kristen di muka bumi mampu menunjukkan kata menyembah di dalam bahasa Yunani yaitu latria. Joseph hanya menggunakan terjemahan. Justru terjemahan itulah yang menyesatkan miliaran orang Kristen yang ada di bumi. Saya tunjukkan. Ya, kan yang saya minta latria bukan proskuneo. Kalau latria, ya, latria apa namanya di dalam perjanjian lama banyak Daud menyembah kepada Raja Saul, menyembah dia, ya itu proskuneo, penghormatan. Kita buktikan aja teman-teman ya, ini ya, nih Joseph, kamu perhatikan ini, ya, sampai gudak-gidak kepalanya, teman-teman kita lihat nih ya, proskuneo, kata Yunani ini secara harfiah berarti membungkuk atau bersujud. Secara umum ini adalah tindakan penghormatan atau penyembahan yang ditujukan kepada sosok yang lebih tinggi, baik itu ilahi maupun manusia. Contohnya adalah membungkuk di hadapan raja atau berlutut memohon ampun kepada seseorang. Ini proskuneo. Tapi lihat dengan latria. Kata Yunani ini secara khusus merujuk pada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Jeder. Kata Yunani ini secara khusus merujuk kepada penyembahan yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Jadi latria itu artinya menyembah. Kalau proskuneo secara literal artinya membungkuk atau bersujud. Bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan ke raja-raja,
Makanya di dalam Quran juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, fasajadu ila iblis. Semuanya bersujud kecuali iblis. Ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu sajada, kalau dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Tetapi yang saya tanya, adakah satu manusia yang berlatria kepada Yesus dalam bahasa Yunaninya mana? Pasal berapa, kitab apa ada kata latria kepada Yesus? Kalau latria kepada Allah ada. Nanti saya tunjukkan, ya. Pertanyaan kamu pasti saya jawab. Ya, ntar kita tunjukkan. Ini terjemahan yang benar. Menyembah itu latria. Makanya saya tanya nih, Kristen di muka bumi itu dibohongi dengan terjemahan. Sekarang saya tanya lagi. Di mana di dalam perjanjian baru ada manusia yang berlatria kepada Yesus? Tunjukkan ayat mana, pasal berapa? Ya, tadi kamu bertanya, Nandar, di mana Allah menyuruh korban bakaran dan lain sebagainya. Kita tidak membahas korban bakaran, kita membahas tentang ketuhanan. Ya, ini saya berikan kepada Anda konfirmasi dari orang-orang Yahudi sendiri bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Teman-teman, kita perlihatkan datanya, ya. Nah, jangan kabur, tunjukkan wajahmu, jangan nangis. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua berbicara tentang Adonai. Ini lihat nih, Anallahu rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Orang Yahudi sendiri meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Islam adalah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Sehingga di sini dikatakan Alef lamet lamet he. Jeder. Ya, kita sedang bahas ketuhanan. Larinya di mana perintah Allah membuat korban bakaran. Itu bukan tema ini. Itu tema yang lain. Ini kita bahas ketuhanan. Kalian menyembah Yesus. Siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Nggak ada ayatnya. Ya. Kalau Yesus sujud menyembah Allah, ayatnya ada tertulis di dalam Matius 26 nomor 39. Bahas ketuhanan, larinya ke korban bakaran. Untuk membuktikan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Yahudi. Ini Keluaran 20 ayat kedua. Baca di dalam rasa gini apa nih? Itu alef lamet lamet he. Kalau dalam bahasa Arabnya alif lam lam ha. Ya. Sekali lagi saya bertanya kepada Anda, tunjukkan ini lihat nih ya, pasti nggak ada jawabannya. Tunjukkan di dalam kitab perjanjian baru mana, pasal berapa, ayat berapa. Kalau kau tidak bisa baca Yunani, saya bacakan. Adakah murid-murid Yesus yang berlatria kepada Yesus? Ya. Yang kedua, di mana Musa kenal Roh Kudus? Kenapa hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus? Musa tidak pernah menyebut dan tidak pernah menyembah Roh Kudus di dalam Torah. Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Ceder kan? Sudah saya pastikan kau kalah dan bubuk malam hari ini. Tidak ada kata latria kepada Yesus. Tunjukkan kata latria kepada Yesus. Udah langsung mulai aja, saya nggak mau bohong-bohongan. Iya, langsung mulai. Silakan dipencet. Ya. Oke, saya suka Nandar pakai Sefaria. Kenapa Nandar pakai Sefaria? Lah iyalah, Sefaria ini loh yang bilang Muhammad itu orang gila. Ya, baca ini, bisa bahasa Inggris kan? In the Middle Age, it was common for Jewish writers to claim that Muhammad was a mesugah. Apa ini Nandar baca? Orang gila. Kok bisa mengklaim Allahnya sama sementara nabimu dikatakan orang gila? Di sini kelihatan Joseph mulai menghujat. Dia lupa bahwa ternyata di dalam Bibelnya sendiri, Tuhan yang dia sembah, menurut pengakuan keluarganya, dikatakan gila. Markus 3 nomor 21. Bahkan Rambam Maimonides itu mengatakan apa? Alleged that Muhammad was a false prophet and an insane man in this epistle of Yemen. Bahkan kata Rabbi Maimonides, Muhammadmu itu dikatakan nabi palsu dan orang gila. Terus menghibur diri ya. Kamu mau dianggap sama orang Israel, kamu lupa dengan saudaramu di Palestina. Ini makanya tangkap nih MUI nih. Parah. DPR kita sampai harus bela-bela Palestina nih. Orang malah mengagung-agungkan orang Yahudi, Zionis kafir, laknatullah. Dar, endang kapan sih lu sadar, endang? Sadar ya? Oke, kita lanjut. Tadi kan saya juga sudah bilang, ya. Kamu itu nggak ngerti. Saya pikir kamu itu ngerti loh. Bahasa yang sederhana dan simple gitu loh. Kamu lihat di sini, ya. Kalau Yesus itu, kamu bilang katanya, oh kata sajadah itu digunakan pada iblis. Itulah karena memang Allah kamu sebanding dengan iblis. Makanya yang disembah dalam Al-Quran ada banyak, ada jin, ada pohon, ada iblis.
Lihat ini, saya tadi sudah buktikan, teman-teman lihat sendiri ya. Tadi saya sudah bawakan ini, Wahyu 22 ayat 8, saya tantang kamu buka Yunaninya. Dari tadi nggak dibuka-buka, kenapa kamu nggak berani buka Wahyu 22 ayat 8? Di sini, ketika Rasul Yohanes sujud menyembah ke hadapan para malaikat ini menolak, Nandar. Ini menggunakan kata proskuneo. Nih, worship yang sama yang kamu permasalahkan, harus pakai latria. Ini baru disembah nih, to worship nih. Ini sama dengan Matius 2 ayat 2. Ini kamu lihat, kalau kamu mengandalkan katanya bahasa asli, jadi terjemahan pun jelas, Nandar. Ini kamu buang-buang waktu, saya harus mutar-mutar, balik lagi, bolak-balik dengan dalil saya. Kamu sengaja ya? Wahyu 22, kamu lihat di sini. Wahyu 22 ayat 9, ketika Yohanes sujud dan menyembah, katanya apa? Aku jangan seperti itu. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Jadi ketika disujud disembah dengan kalimat yang proskuneo ini tidak didapatkan untuk manusia, untuk malaikat bahkan, Nandar. Paham? Walaupun dalam ranah teologisnya berbeda dengan latria, tapi kalimat ini tidak digunakan untuk orang sembarangan. Ngerti, Nandar? Ya, ngomongin sok bahasa Yunani. Oke, kita lanjut. Aduh, buang-buang waktu, saya harusnya bisa jawab pertanyaan lain. Sengaja nih dia muter-muter biar saya itu dianggap nggak bisa jawab. Ini kan waktu terbatas ya. Oke, selanjutnya, ketika kamu mengatakan bahwa tidak ada dalam perjanjian lama Musa menyembah Roh Kudus, kamu tuh ngerti nggak sih dengan konsep perjanjian lama dan perjanjian baru? Semuanya itu secara bertahap. Ketika kamu tidak meyakini Roh Kudus, ada dalam kitab Yesaya tentang rohnya. Bagaimana Allah sendiri berfirman dengan roh dan seterusnya. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Itu mengenai pribadi, Nandar. Itu bukan hanya hakikat. Tadi saya sudah menyebutkan ya, saya juga sering memakai referensi The God and Body Ancient Word of Israel, karya dari Profesor Benjamin Sommer. Itu yang mengatakan bahwa Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, konsep ketuhanan itu tidak asing. Dia atau beliau adalah seorang profesor, guru bagi para rabi di Jewish Theological Seminary. Kamu bisa bantah nggak dengan orang-orang Yahudi yang sebanding dengan beliau yang meragukan konsep Tritunggal? Tak usah jauh-jauh, Yesus sendiri juga tidak mengajarkan Trinitas. Yesus mengajarkan Tauhid. Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi jangan lari. Ini saya tanya, ketika kamu mengatakan saya tidak berbicara masalah kurban keselamatan. Masalahnya, teman-teman ada yang ingat, di awal dia pakai Keluaran 24 ayat 1 untuk menyamakan Tuhan Allahnya dia dengan orang Israel sama. Sekarang kamu saya suruh baca ayat 8 ayat 9. Di situ dikatakan Tuhan Allahnya orang Israel meminta kurban bakaran. Ngerti nggak kamu? Kok nggak ngerti-ngerti? Ada, kalau sama harusnya juga ada di dalam ayat Al-Quran. Allah, kamu minta kurban bakaran. Gitu. Beban pembuktian, kamu ngerti nggak? Ada nggak kalau sama di dalam Keluaran 24 ayat 8-9 itu? Ya, jadi kamu jangan kemana-mana, jangan ke latria. Saya sudah buktikan Wahyu 22 ayat 8, di situ kata proskuneo digunakan, tapi di situ ditolak oleh malaikat. Artinya tidak sembarangan orang disujud dan disembah. Nandar, paham? Oke, sekarang saya minta kamu buktikan. Yang ditanya apa, jawabannya kemana? Ingat teman-teman, dengan ucapan Joseph yang pertama, Joseph, siapa yang nyuruh Kristen menyembah Yesus? Nggak perlu data, nggak perlu dalil. 1 Korintus 4 ayat ke-6 membantah, jangan melampaui yang ada tertulis. Proskuneo secara literal artinya membungkuk atau bersujud. Itu bisa kepada manusia, bisa kepada raja-raja. Makanya orang-orang Majus dari timur ketika bertemu dengan Yesus dan melihat bintangnya, itu adalah raja orang Yahudi, makanya mereka bersujud. Boas itu disujudi. Saul, Raja Solomon, Raja Daud itu bersujud kepada Saul. Itu menyembah. Bahasa Yunaninya adalah proskuneo. Apakah Raja Daud adalah Tuhan? Kan tidak. Karena menggunakan proskuneo. Tetapi kalau latria itu hanya kepada Allah. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, teman-teman kita lihat ya. Di dalam bahasa Yunaninya kita lihat, latria artinya menyembah. Kita lihat nih, kita rubah dari Indonesia ke bahasa Arab. Ya, nih teman-teman ya. Latria Yunani dalam bahasa Arabnya ya'budu, ya kan? Makanya saya tanya kepada kalian, sampai dunia kiamatun kalian ini disesatkan oleh terjemahan di mana tidak pernah ada kata latria kepada Yesus. Tapi kalau kepada Allah itu ada, Joseph. Muter-muterkan otakmu ini. Nih, lihat nih, saya tunjukkan. Kalau kata latria itu ada kepada Allah, di mana Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan Jawa Barat, saya tunjukkan kepada Anda. Ini saya kasih contoh. Kalau latria itu hanya kepada Allah. Nih, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Ya, makanya belajar.
Saya bacakan nih. Lihat ke sini. Ini teman-teman ya. Inilah penyesat LAI teman-teman ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus sujud kepada Allah Tuhanmu." Ini terjemahannya salah ini, harusnya sujud. Ya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyembah. Ini diputar balik terjemahannya. Kita lihat dalam bahasa Yunaninya. Totelege hautoho Yesus upage satana gefraf tiger kurionton teon saufros kuneseis kai hauto mono latreuseis jeder. Kalau latria kepada Allah itu ada datanya. Sekarang datanya mana orang berlatria kepada Yesus? Bukankah Yunani itu adalah original teks daripada perjanjian baru? Kenapa tidak ada orang yang berlatria kepada Yesus? Selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan. Lu jangan kemana-mana. Orang Yahudi menganggap Yesus itu dibakar di neraka ya dengan kotoran manusia. Ini dalilnya di dalam Talmud ya. Nih, Yesusmu itu dibakar di neraka. Yesusmu itu dibakar di neraka dengan kotoran garing manusia. Ini di dalam Gitin 57a ya. Dengan kotoran manusia Yesus dibakar. Yesus dibakar dengan kotoran manusia di neraka. Itu orang perspektif orang Yahudi. Ya, tapi nggak ada Nabi Muhammad dibakar kotoran, itu nggak ada. Tapi Yesusmu dibakar dengan kotoran tai manusia di dalam Gitin 57a. Kau baca sendiri. Yang gila itu Yesusmu. Nih, ya saya tunjukkan. Kita lari kemana-mana. Aku nggak menghujat dari tadi. Lu malah berkata-kata yang tidak-tidak. Yang gila itu Yesusmu. Ya, yang mengatakan Yesus gila adalah keluarganya sendiri. Saya bacakan. Markus 3:21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Yang gila siapa di sini? Bahkan yang menyebut Yesus gila itu adalah kaum keluarganya. Markus 3:21. Nah, jadi tolong kita yang kondusif. Saya tidak pernah menghina Yesus, saya tidak pernah menghina Paulus, bahkan saya katakan Paulus adalah Santo Paulus karena kamu Katolik. Ya. Yang saya tanya, adakah manusia yang berlatria kepada Yesus? Siapa yang menyuruh kalian berlatria kepada Yesus? Karena selama ini kalian dibohongi dengan terjemahan proskuneo, menyembah. Proskuneo secara literal artinya membungkuk dan bersujud. Kalau menyembah itu hanya latria. Makanya saya tanya, di mana ada kata latria kepada Yesus? Yang kedua, saya tidak tanya perjanjian lama. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus. Jeder kan?